Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 dari kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan mengenai limit tak hingga fungsi trigonometri materi matematika sains. Kelompok kami berisikan 4 orang dengan anggota Diana Rahmawati, Siti Naila, Muhammad Fauzi, dan Syafwan Nabi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai limit tak hingga fungsi trigonometri baik secara pengertian, sifat, rumus, dan contoh-contoh soal. Pengertian limit tak hingga. Limit tak hingga adalah pendekatan suatu fungsi pada suatu nilai yang besarnya tak terhingga, baik negatif tak terhingga maupun positif tak terhingga, yaitu bila nilai fungsi fx membesar atau mengecil tanpa batas, atau bila x membesar atau mengecil tanpa batas. Pengertian fungsi trigonometri. Dalam matematika, fungsi trigonometri merupakan fungsi real yang mengaitkan sudut dari segitiga bersiku dengan perbandingan antara dua sisi segitiga. Nilai fungsi trigonometri ini digunakan untuk menentukan besar sudut atau panjang sisi suatu segitiga. Ada 3 bentuk dasar dari sebuah fungsi trigonometri, yaitu fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Pengertian limit tak hingga fungsi trigonometri. Limit tak hingga fungsi trigonometri adalah gabungan bentuk limit tak hingga dan fungsi trigonometri. Bentuk tak hingga jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri, maka kita tidak bisa menentukan nilainya, sebagaimana akan dijelaskan di slide berikutnya. Limit tak hingga fungsi trigonometri. Bentuk tak hingga jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri, maka tidak bisa kita tentukan nilainya. Misalkan, sin tak hingga, cos tak hingga, dan tan tak hingga tidak bisa kita tentukan nilainya karena nilai sin x berkisar min 1 kurang lebih sama dengan sin x kurang lebih sama dengan 1. Begitu juga nilai cos x berkisar min 1 kurang lebih sama dengan cos x kurang lebih sama dengan 1. Dan untuk tan x berkisar min tak hingga kurang lebih sama dengan tan x kurang lebih sama dengan tak hingga. Tentu dengan x yang sudah pasti. Nah, untuk memudahkan, maka bentuk yang digunakan adalah 1 per tak hingga sama dengan 0. Sehingga nilai fungsi trigonometrinya bisa kita hitung, yaitu sin 1 per tak hingga sama dengan 0, cos 1 per tak hingga sama dengan 1, dan tan 1 per tak hingga sama dengan 0. Jika x mendekati nilai tak hingga, maka bagaimana nilai limitnya? Tentunya nilainya juga akan dekat dengan tak hingga. Pada contoh nilai fx sama dengan 2x min 5, jika x dekat tak hingga, maka nilai fx juga akan mendekati nilai tak hingga. Besar nilai sudut mendekati tak hingga tidak dapat menghasilkan suatu nilai kosinus yang dekat dengan nilai tersebut. Simpulannya, jika besar sudut x tak hingga, maka nilai cos x tidak terdefinisi. Kita akan membahas mengenai rumus fungsi trigonometri. Mengapa kita perlu mempelajari lagi rumus fungsi trigonometri? Hal ini karena jika diperdalam lagi, bentuk limit tak hingga fungsi trigonometri lebih menekankan kepada materi limit fungsi trigonometrinya. Maka, untuk dapat memahami materi limit tak hingga fungsi trigonometri, kita harus merefresh kembali dan mengingat kembali hal-hal mengenai fungsi trigonometri. Karena dalam hal ini, materi limit fungsi trigonometri lebih ditekankan untuk diterapkan ke dalam soal-soal limit tak hingga fungsi trigonometri. Berikut adalah sifat-sifat serta rumus dasar trigonometri agar kalian dapat lebih memahami materi ini. Berikut antara lain adalah sifat-sifat fungsi trigonometri, kemudian di sini ada rumus jumlah dan selisih trigonometri. Dan rumus lain dari fungsi trigonometri antara lain adalah rumus perkalian trigonometri, identitas fungsi trigonometri. Sebagai berikut dapat diperhatikan terlebih dahulu agar dapat diingat kembali rumus fungsi trigonometrinya. Rumus limit tak hingga. Selain harus memahami rumus fungsi trigonometri, kita juga harus memahami rumus limit tak hingga. Limit tak hingga memiliki dua bentuk.
Berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan nilai limit berdasarkan bentuknya. Yang pertama, bentuk fungsi rasional. Yang pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada bagian pembilang dan penyebut fungsi tersebut. Jika pangkatnya sama besar, pilih pangkat itu. Jika pangkatnya berbeda, pilih pangkat tertinggi dari penyebutnya. Yang kedua, pembilang dan penyebut fungsi rasional dibagi dengan variabel berpangkat yang telah dipilih. Yang ketiga, gunakan sifat limit fungsi aljabar di tak hingga. Yang kedua, bentuk fungsi irasional. Yang pertama, kalikan dengan bentuk sekawannya. Yang kedua, pembilang dan penyebut fungsi irasional dibagi dengan variabel berpangkat yang dipilih. Yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar di tak hingga. Di sebelah ini, berikut adalah rumus limit tak hingga fungsi aljabar. Untuk Sifat limit tak hingga fungsi trigonometri. Sifat limit tak hingga dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai bentuk soal dengan fungsi limit yang didekati oleh suatu nilai yang sangat besar atau kecil. Simbol untuk bilangan tak hingga adalah sama dengan infinity dengan notasi nilai yang sangat besar, plus infinity, dan nilai yang sangat kecil, min infinity. Untuk suatu nilai x yang mendekati nilai tak hingga pada suatu fungsi, maka dituliskan x mendekati infinity atau x mendekati min infinity. Berikut di bawahnya adalah contoh bentuk rumusnya. Maka, agar dapat lebih memahami mengenai materi limit tak hingga fungsi trigonometri, akan dilakukan contoh soal yang akan dilengkapi dengan pembahasan yang berisi 3 tipe soal yang memiliki bentuk yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini dapat diperhatikan contoh soal serta pembahasannya. contoh soal nomor 1 ditanyakan adalah lim x mendekati tak hingga sin x kuadrat per x. Maka untuk menjawab pertanyaan ini dapat diselesaikan dengan 3 step. Step yang pertama adalah kita dapat mengubah bentuk persamaan ini dengan menjabarkan sin x kuadrat menjadi sin x dikali x, sebagaimana yang telah saya jabarkan di dalam video. Kemudian, step kedua adalah persamaan yang telah diubah tersebut dapat kita pisahkan menjadi sin x per x dan x per 1 dengan tujuan mengubah sin x per x menjadi salah satu bentuk sifat limit tak hingga fungsi trigonometri, yang dimana dalam sifat tersebut sin x per x nilainya adalah 0. Kemudian, pada step ketiga, substitusi nilai tak hingga ke dalam x dan kalikan dengan 0, yang dimana akan didapatkan jawaban 0 atau yang terdapat pada opsi C. Untuk dapat lebih memahami soal ini, dapat kalian tonton video yang telah saya selipkan di slide ini. Contoh soal kedua adalah lim x sama dengan tak hingga 1 min cos 4 per x per 1 per x dikali tan 3 per x. Dalam mengerjakan soal ini terbagi menjadi 4 step. Step yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pemisalan, yaitu 1 per x dalam persamaan dimisalkan sebagai A untuk mempermudah proses perhitungan. Kemudian step kedua adalah misalkan 1 per x pada penyebut menjadi A dan ubah 4 per x pada pembilang dan 3 per x pada penyebut agar menjadi 4A dan 3A dengan cara menjabarkan pengerjaannya. Misalkan dari 4 per x menjadi 4 dikali 1 per x yang dimana 1 per x dimisalkan menjadi A, sehingga 4 per x sama dengan 4A. Bagaimana dengan 3 per x-nya? Hal ini sama dengan 4 per x yang dimana 3 per x menjadi 3 dikali 1 per x yang dimana 1 per x-nya akan dimisalkan menjadi A, sehingga 3 per x sama dengan 3A. Kemudian step ketiga adalah mengubah 1 min cos 4A
dengan menggunakan rumus identitas fungsi trigonometri yang dimana cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, atau dapat dikatakan 2x pada cos dibagi 2 dan diletakkan pada bagian belakang 1 min 2 sin kuadrat. Sehingga cos 2x ini menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Apabila kita terapkan pada soal, maka cos 4x ditempatkan dalam kondisi ini, maka cos 4x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x karena 4x dibagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian step keempat adalah menggunakan rumus sifat fungsi trigonometri untuk mengambil koefisien x yang dimana sin ax per b sama dengan a per b, atau sin ax per tan bx sama dengan a per b, sehingga dapat dikatakan atau dapat diambil 2 dikali 2 dikali 2 per 1 dikali 3, yang dimana koefisien a itu sama dengan 1 ya, maka hasil yang didapat adalah 8 per 3. Contoh soal yang ketiga, soalnya adalah nilai dari lim x mendekati tak hingga adalah tan 3 per x dalam kurung 1 min cos kuadrat 2 per x adalah, dalam hal ini pengerjaannya akan kita bagi menjadi 5 step, yang dimana step pertama adalah kita akan melakukan pemisalan pada 1 per x yang dalam hal ini akan kita misalkan sebagai a. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses perhitungan. Kemudian pada step kedua kita akan memindahkan x pada penyebut menjadi pembilang agar dapat dimisalkan sebagai a. Hal ini karena apabila x pada penyebut dipindah menjadi pembilang, maka dia akan berubah bentuknya menjadi 1 per x sehingga dapat kita misalkan. Kemudian kita akan mengubah 3 per x pada pembilang serta 2 per x pada penyebut menjadi 2a dan 3a agar dapat mempermudah proses perhitungan. Misalnya, 3 per x kita akan menjabarkannya menjadi 3 dikali 1 per x, yang dimana nantinya 1 per x akan kita ubah menjadi a, sehingga 3 dikali a sama dengan 3a. Kemudian 2 per x akan kita jabarkan juga menjadi 2 dikali 1 per x, yang dimana 1 per x-nya akan kita misalkan sebagai a, kemudian 2 dikali a sama dengan 2a. Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang baru aku bilang, kalian dapat menonton video yang telah saya berikan di slide selanjutnya. Kemudian pada step ketiga kita akan mengubah 1 min cos kuadrat 2a menjadi sin kuadrat 2a dengan menggunakan rumus identitas trigonometri, yang dimana sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1, atau apabila kita pindahkan ruasnya, rumusnya akan berubah menjadi sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Atau apabila kita terapkan pada soal ini, maka kita dapat mengatakan sin 1 min cos kuadrat 2a sama dengan sin kuadrat 2a. Kemudian step yang keempat adalah kita akan menjabarkan sin kuadrat 2a menjadi sin 2a dikali sin 2a agar kita dapat mengambil koefisien a-nya dengan a dan tan a pada pembilang, yang dimana hal ini merupakan bagian dari rumus sifat trigonometri yang telah diberikan pada slide kelima, atau sin ax per tan bx sama dengan a per b, dan ax per sin bx sama dengan a per b, yang dimana dalam hal ini kita akan mengambil koefisien dari x-nya. Kemudian pada step kelima, kita akan mengambil koefisien dari a dikali tan 3a per sin 2a dikali sin 2a, yang dimana akan kita dapatkan 1 dikali 3 per 2 dikali 2, sehingga kita akan mendapatkan hasil 3 per 4 atau D. Untuk dapat lebih memahami apa yang baru saya jelaskan, atau untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai apa yang saya jelaskan, kalian dapat menonton video cara penyelesaiannya di slide selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan PPT dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.